Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak Bapak, di layar sudah nampak ya? Screen sharingnya? Oke ya? Sudah, Pak. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, walaupun kondisi kita sampai dengan saat ini belum memungkinkan untuk melakukan kegiatan tatap muka secara langsung, tapi alhamdulillah kita masih bisa untuk bertatap muka melalui dunia maya, ya, melalui Zoom ini, sehingga Bapak bisa melihat wajah kalian. Alhamdulillah tetap segar walaupun kondisi kita memang di masa pandemi COVID ini tidak bisa kemana-mana, tapi anak-anak Bapak tetap sehat nampaknya. Alhamdulillah. Bapak doakan selalu Ananda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Ananda semua, kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bekerja keras, pengertian bertanggung jawab, ya. Kemudian ada tokoh-tokoh daripada Islam yang menunjukkan perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Nah, pada hari ini anak-anakku sekalian, terkait dengan materi kita bekerja keras dan bertanggung jawab, kita akan lebih memfokuskan materi kita kepada hikmah dan manfaat. Jadi KD kita pada hari ini adalah menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab, kemudian mengaitkan perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya, nanti setelah pembelajaran ini Ananda semua diharapkan mampu menganalisis hikmah dan manfaat dari bekerja keras dan bertanggung jawab. Kemudian keterampilannya nanti Anda semua diharapkan mampu menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ini hasilnya kita dapatkan dari diskusi kelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah belajar ini, kita semua diharapkan yakin bahwa Islam itu memang agama yang mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat kerja keras dan bertanggung jawab. Nah, setelah belajar ini diharapkan kita semakin meyakini bahwasanya Islam itu memang agama yang mengajarkan kita untuk memiliki sifat kerja keras dan tanggung jawab. Kemudian menyimpulkan hikmah dan manfaat dari sifat kerja keras dan bertanggung jawab. Oke, Ananda semua, silakan Anda semua perhatikan gambar di
layar Anda semua. Ini adalah salah seorang pegawai Mahkamah Agung yang terjerat kasus korupsi. Kalau dilihat dari kehidupannya kan sepertinya sudah mapan. Pegawai, pejabat lagi gitu ya. Tapi bisa terkena kasus korupsi. Ini gambar yang pertama. Oke, sudah dilihat semua ya? Selanjutnya, ini ada gambar satu lagi namanya Pak Mujeni. Pak Mujeni ini adalah petugas kebersihan dari stasiun kereta api Bojonggede. Dia menemukan uang 500 juta di gerbong KRL Jakarta Bogor. Namun, uang yang segitu banyak tidak diambil, tapi malah diserahkan kepada petugas berwenang untuk diserahkan kepada orang yang memilikinya, ya, orang yang berhak menerima uang itu, yang punya. Padahal Pak Mujeni ini adalah cuma petugas kebersihan. Kalau kita kira-kira gajinya berapa lah, mungkin kehidupannya tidak semapan orang yang ada pada gambar pertama tadi, ya. Tapi dia mampu menunjukkan sikap ya yang sangat terpuji, mengembalikan uang 500 juta. Kalau kita dapat uang 500 juta kira-kira gimana ya? Nah, oke. Anda semua? Oke, dari dua gambar tadi, ini Bapak akan kasih kalian tugas. Tugas ini akan Bapak bagi secara kelompok. Nanti Ananda semua akan Bapak break, yang hadir ini Bapak break, Bapak pisahkan ke dalam kelompok-kelompok. Ya, nanti kelompok yang ada itu silakan kalian berkomunikasi lewat Zoom ini, berkomunikasi antara satu dengan lain, simpulkanlah kira-kira pertanyaan 1, 2, 3 ini. Nanti pertanyaan jawaban kalian akan kita tampilkan di Zoom ini. Akan kita tampilkan di sini ya, melalui aplikasi lain. Nanti kalian bisa lewat HP-nya kita tampilkan di sini. Nanti kalian Bapak kasih di grup WA itu nama aplikasinya, kalian tinggal masukkan kode dan kirim hasil kalian di situ. Ketik hasil kalian di situ, nanti akan kita tampilkan di layar Zoom-nya. Oke. Itu silakan amati dulu soalnya. Soalnya silakan dulu dilihat. Soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke? Sudah paham? Kalau sudah paham, Bapak matikan dulu sharingnya ya. Kita akan breakout, kalian ke dalam kelompok. Nanti di dalam kelompoknya, kalian silakan berinteraksi, simpulkan. Nanti hasil simpulannya kita kirim lewat aplikasi namanya menti.com ya. Nanti Bapak kirim di grup WA. Silakan hasil kesimpulannya ditulis sana, nanti kita tampilkan. Oke, sudah paham? Ada pertanyaan, Nak? Sebelum kita break, kita pisah ke dalam kelompok. Ada pertanyaan, silakan. Enggak, Pak. Tidak ada? Sudah paham ya? Paham, Pak. Oke, siap. Oke, kita break ke dalam kelompok. Kita bagi ke dalam 6 kelompok, 5 aja ya. 5 kelompok aja. Oke, silakan, itu sudah ada masing-masing. Silakan klik join. Klik join masing-masing sudah Bapak break. Silakan join di kelompok masing-masing.
Oke, silakan. Silakan join di kelompok masing-masing. Bagi 5. Halo, Assalamualaikum. Oke, siapa nih jadi ketuanya nih? Umuy. Ayo. Bapak kasih waktu Iya, Pak. 10 menit ya. Untuk menyelesaikan Iya, ya. Pak. Oke. Ya, Pak. Iya, Pak. Nanti salah satu perwakilan untuk menyampaikan apa hasil diskusinya nanti di depan kawan-kawannya melalui Zoom ini. Oke, siap ya? Oke, Pak. Oke, tetap semangat. Ya, Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini siapa ketua kelompoknya nih? Anissa, Pak. Anissa ya. Oke, siap. Pak. Yang penting simpulkan, nanti siap-siap untuk presentasi. Oke, waktu lebih kurang 10 menit ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Oke, siap. Tetap semangat. Ya, Pak. Halo, assalamualaikum. Halo, kelompok 3. Mana nih gambarnya nih? Ya, Pak. Belum, Pak. Mana gambarnya? Aduh, kok pada dimatiin? Nggak mau lihat wajah kawannya ya? Siapa ketuanya nih? Alia? Goza, Pak. Hah? Ya, Al-Ghazali ya? Ketua kelompoknya? Halo, Pak. Ya, terserah lah, Pak. Ayo demokratis, ayo sama kawan-kawannya, silakan nanti yang mewakili untuk presentasi ya. Hasil diskusinya nanti kita presentasikan. Waktu lebih kurang 10 menit ya. Ya, Pak. Oke, siap. Bapak lip dulu ke room yang lain. Terima kasih. Oke, Pak. Dadah. Halo, assalamualaikum. Kevin jangan santai. Ayo diskusi. Pak. Ayo, Bapak udah bilang tadi, Kevin. Bapak akan masuk mana nih video yang lain nih? Natata. Videonya Pak. mana? Randy. Bentar, Pak. Indah Khairun Nisa. Cindy Aprilia. Ayo. Jangan kirim ininya di chat room, jangan. Nanti kita tampilkan di Zoom-nya, nanti kita share room nanti. Oke, room 4. Ayo disimpulkan dulu pendapatnya. Nanti satu orang mewakili presentasi ya. Oke, Kevin ketuanya ya. Halo. Enggak, bukan, Pak. Narata, Pak. Oh, Natata. Mana Natata nih? Nah, Natata hilang. Halo, Natata. Iya, Ah, Pak. ini dia. Ada. Natata ketuanya ya. Ada, Pak. Yo, Iya, nanti, Pak. Aduh. nanti presentasi hasil kesimpulan kawan-kawannya. Disimpulkan sudah sama itu semua, sudah oke, baru disimpulkan untuk tampilkan nanti. Oke, Bapak lihat dulu ya ke room yang Iya, lain. Pak. Iya, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Nah, ini yang Bapak lihat nih, harus kerjasama, harus diskusi. Mana Audrey nih? Oh, Audrey ada ya? Audrey, Bu. lampunya mati. Sinyal kami hilang-hilang, Pak. Oh gitu, asal jangan Audrey-nya aja hilang-hilang ya. Mati lampu, Pak, di rumah. Tapi komunikasi lancar ya dengan Iya, Pak, kawan-kawannya. tapi kayak Lewat WA bisa. bisa. Bisa, oke ya. Ini lancar nih kayaknya nih. Cuman wajahnya separuh. Oke, Yosepin. Oke, sehat.
Pak. Ya, oke, Barata. Mana Gunawan nih? Mana gambarnya nih, Gunawan? Gunawan Sabani ini bisa dihubungi sama kalian? Bisa dihubungi apa ininya? Gunawan. Gunawan lagi isi paket tadi Pak katanya Pak. Waduh, kan jauh-jauh hari udah Bapak kasih tahu. Oke, 5 menit lagi ya. Udah, Pak. Sudah. Oke. Udah. Sudah. Oke, siap-siap ya. Semuanya kita close room. Selamat bergabung kembali. Ya, Pak. Oke. Nanti kalian silakan yang mewakili kelompoknya untuk presentasi. Itu di HP-nya, di browser, silakan diketik menti.com ya. Oke, videonya mohon diaktifkan semua. Videonya diaktifkan semua, oke. Video diaktifkan semua. Oke, yang perwakilan kelompok untuk presentasi, silakan di browser HP-nya, ketik menti.com, itu ada Bapak kirim di WA. Nanti akan ada diminta kode ya. Halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Halo, bisa ya? Nanti perwakilan kelompok silakan di browser HP-nya, ketik menti.com. Seperti ini. Oke, ini ada nih. Oke. Siap ya? Ini dari kelompok siapa yang presentasi? Ayo. Siapa Mutia? Ayo, bacain Mutia. Silakan Mutia. Soal yang pertama, mengapa mereka melakukan hal tersebut? Ya. Untuk gambar yang pertama, karena ia kurang bersyukur dengan apa yang dimilikinya, sehingga dia mudah tergiur dengan uang yang ditawarkan, dan juga mungkin karena gaya hidupnya yang terlalu mewah sehingga cepat tergiur. Gambar yang kedua, karena dia taat pada hukum dan mengetahui itu bukan haknya, oleh karena itu dia mengembalikan uang tersebut pada pihak yang berwajib, karena itu bentuknya ditanggung jawab. Ya, silakan kelompok lain menanggapi. Kelompok 2, 3, 4, 5. Menurut kelompok 1, yang tadi karena dia kurang bersyukur. Tergiur dengan uang yang banyak. Gaya hidup. Ayo, silakan kelompok yang lain, silakan kalau mau menanggapi, silakan hidupkan mic-nya. Tadi Dinda. Ya, silakan Dinda, boleh? Ya. Ya, untuk gambar satu tuh karena dia kurang bertanggung jawab sama tugasnya, terus kurang bertanggung jawab sama tugasnya. Oke. Terus? Yang gambar 2 karena dia tahu bahwa itu bukan haknya, dan dia tahu bahwa Allah selalu melihat apa yang dia lakukan. Oke, itu tambahan untuk kelompok 1 ya. Oke, Widya lah jempol-jempol.
Oke, silakan. Dinda kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 ya? Oke, Kelompok 2, mantap. Pak. Kelompok yang lain 3, 4, 5, silakan. Izin menambahkan, Pak. Oke, menambahkan, mantap. Yuk, silakan Nawia. Kesadaran dan kepedulian terhadap orang lain menyebabkan seseorang dapat berperilaku semena-mena demi keuntungan pribadi. Dan pada gambar kedua, orang bisa berperilaku terpuji karena adanya kesadaran dan kepedulian antar sesama dan tahu mana hak dan mana kewajibannya dan sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut terutama perilaku jujur. Oke. Jadi karena udah terbiasa ya. Oke, kelompok 2 mantap. Oke, ini Anissa. Oke, silakan Anissa. Yang pertama tadi tuh, kan pertanyaannya mengapa mereka melakukan hal tersebut. Ya. Nah, jawaban yang untuk foto pertama, Mm-mm. karena ia selalu merasa kurang puas atas apa yang ia peroleh dari jabatannya atau kurang syukur, sehingga dia melakukan hal tersebut. Mm-mm. Dan ia juga kurang amanah dalam Mm-mm. sedangkan untuk foto yang kedua tentang orang yang menemukan uang sebesar 5 juta tersebut, Mm-mm. ia melakukan hal tersebut karena dia tahu uang tersebut adalah haknya dan ia tahu bahwa Allah melihat apa yang ia perbuat, makanya ia kembalikan uang tersebut. Oke. Siap. Mantap. Kita kasih kesempatan kelompok lain menanggapi. Sepakat? Ada yang perlu ditambahkan dari kelompok 2 ini? Dini nambahkan. Ini kelompoknya ya. Ini anggota kelompok Anissa ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, tunggu kelompok yang lain. Ayo menanggapi, silakan. Kelompok 1, 3, 4, 5. Salsabila atau Gunawan atau Kevin nih, Kevin. Sandy, Apa, Pak? oh. Ayo mau menanggapi, silakan tuh yang di layar kalian itu. Setuju dengan pendapatnya kelompok 2? Setuju, Pak. Tapi sedikit menambahkan, orang-orang yang korupsi itu, Pak, terlalu mengikuti hawa nafsu, Pak. Terlalu mengikuti hawa nafsu. Terlalu Emang kenapa dengan hawa nafsu? Orang-orang yang korupsi itu, Pak, tentu merasa selalu tidak puas, Pak. Dia nengok kawannya pakai mobil sport, nak beli. Oh gitu. Rumah mewah, nak. Gila, gaya hidup tinggi. Oke. Gengsi, Pak. Pak, tidak sesuai, Pak. Nggak Masa sesuai. pada tiangnya kalau kata Bapak. Oh, besar pasak pada tiang. Sehingga korupsi. Iya, Pak, kalau ada kata. Oke, mantap. Sehingga korupsi. Tapi untuk pegawai itu, Mm-mm. dia sama yang pejabat, tapi ia memiliki sifat yang aman, jujur. Sebenarnya Indonesia ini, Pak, tidak kekurangan orang kaya, tapi kekurangan orang yang jujur, Pak. Mantap. Mantap. Mudah-mudahan Kevin jadi salah satu itu ya, kaya dan jujur. Amin. Amin. Oke, bagus, mantap. Lanjut. Siapa lagi? Sandy. Sandy tadi baru nampak Bapak gambarnya. Mana Sandy tadi? Wit bersuara, Wit. Nah, Sandy ini hilang lagi nih. Mana Sandy? Sandy Septiani. Ada lagi yang menambahkan? Enggak ada nanya. Ada? Cukup untuk kelompok 2? Kita plus dulu untuk kelompok 2. Oke, lanjut. Kita masuk pada kesimpulan. Ayo kita sepakati apa kira-kira hikmah dan manfaat dari bekerja keras dan bertanggung jawab. Ayo, kira-kira dari yang sudah disampaikan 5 kelompok tadi, kira-kira apa hikmahnya yang bisa kita ambil dari perilaku kerja keras dan bertanggung jawab? Dari contoh 2 tokoh tadi,
Kira-kira apa saja yang bisa kita ambil? Yuk, silakan. Ayo kita, nampak dan yang Bapak tampilkan di layarnya? Ayo kita simpulkan bersama-sama, ayo. Nomor 1 kira-kira apa hikmahnya dan manfaatnya? Ayo. Harus selalu bersyukur, tak boleh serakah. Tanggung jawab sama yang diperbuat. Senantiasa bersyukur. Bersyukur. Oke, tunggu bentar. Senantiasa bersyukur. Terus apa hikmahnya? Ayo, siapa lagi? Ayo. Amanah. Senantiasa bersyukur, menjadi pribadi yang amanah. Oke. Kita coba kita kumpulkan. Dimudahkan oleh Allah dalam meraih dan mewujudkan cita-cita dan yang diinginkan. Dimudahkan dalam meraih dan mewujudkan cita-cita Yang diinginkan. yang diinginkan. Oke. Ada lagi? Inilah kesimpulan kita bersama nih. Oke. Apa lagi? Menjadikan kita tidak mudah putus asa. Oke, tidak mudah putus asa. Oke. Apa lagi? Bekerja keras juga mampu memperbaiki kualitas hidup. Apa? Mampu Bekerja keras dapat memperbaiki kualitas hidup. memperbaiki kualitas hidup. Oke. Oke, kita baca dari atas kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa sih hikmah dan manfaat dari bekerja keras dan bertanggung jawab? Dari hasil diskusi kita semua, setelah melihat ya dan mempelajari atas apa yang telah terjadi, ya, berdasarkan contoh-contoh nyata, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya manfaat dari bekerja keras dan bertanggung jawab itu adalah menjadikan kita pribadi yang bersyukur. Nah, karena kalau bersyukur apa ayatnya tuh? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kita bersyukur, maka nikmat akan Allah tambah. Kalau tidak bersyukur, maka azab akan menimpa kita. Azab Allah amat pedih. Contohnya tadi itu, yang di kasus yang MA tadi. Jadi karena tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Maka dia masuk hotel Prodeo, pakai jas oranye. Ya, hancur karir, masa depan menjadi tercoreng. Nah, makanya kita harus bersyukur. Kalau sudah bersyukur, insya Allah Allah mudahkan segala apa yang kita cita-citakan. Yang kedua, dengan bekerja keras bertanggung jawab menjadi pribadi yang amanah, bertanggung jawab, dan kita jadi disenangi, dipercaya oleh sesama manusia, dan tentunya kita juga mulia di mata Allah. Ya, yang penting itu tujuannya kita mulia di mata Allah. Mulia di mata Allah, insya Allah akan Allah muliakan kita di mata manusia. Jadi dimuliakan Allah, insya Allah kita mulia di mata Allah. Yang ketiga, menciptakan sikap disiplin, tidak mudah putus asa. Karena dengan bekerja keras kita akan memperbaiki kualitas hidup. Ya, Mujeni tadi itu 500 juta tidak diambil, tapi dengan dia mengembalikan, maka dia menjadi pribadi yang dikenal orang, dipercaya, dan dia juga dapat bonusnya dari 500 juta itu. Ya, dan hidupnya akan menjadi disenangi orang. Ya, menjadi orang yang
dipercaya. Untuk menjadi orang yang dipercaya itu sangat sulit. Karena kalau kita sudah sekali bohong, maka akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Oleh karena itu jangan sampai kita berbohong. Hindari berbohong. Lebih baik kita mengatakan sebenarnya walaupun pahit. Ya. Qulil haq walau kana muron. Katakan yang benar walaupun pahit. Ya, tidak apa-apa. Yang keempat, mengembangkan potensi diri. Mendorong kita menjadi perilaku yang lebih baik bertutur kata dan bertindak. Yang terakhir, udah jelas. Orang yang bekerja keras itu dicintai oleh Allah. Orang yang bekerja keras akan mendapatkan kemuliaan, dapatkan pahala dan terjauh dari kehinaan. Ya. Maka seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri itu lebih baik daripada yang minta-minta. Itu janji Allah tuh. Orang yang bekerja menghidupi keluarganya, menghidupi orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun dengan misalnya mencari kayu bakar, ataupun narik gerobak, dan sebagainya, tapi dia niatkan itu untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri, syariat kepada Allah, itu termasuk yang syahid. Walaupun dia meninggal, dia syahid. Termasuk orang yang syahid. Karena orang yang bekerja keras dan bertanggung jawab, dia adalah syahid di dunia. Ya, itu mulia di mata Allah SWT. Daripada kita melakukan perbuatan yang curang. Ya, berbohong dan sebagainya, mengurangi timbangan, apalagi korupsi gitu ya. Merugikan banyak pihak. Oke, anak-anakku sekalian, untuk tugas yang lain itu sudah Bapak share di classroom. Ya. Di classroom kita itu ada tugas untuk penilaian keterampilan selain dari yang tadi kita presentasi. Dan untuk tugas keterampilannya ada di classroom. Bapak kasih waktu selama 1 minggu, silakan dikerjakan. Itu membuat konsep pelajar ideal yang beretos kerja, yang mempunyai sikap kerja keras dan bertanggung jawab. Silakan kalian bikin situ, pemuda yang beretos kerja itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Indikatornya adalah ini. Indikator itu adalah ciri yang bisa dilihat. Misalnya orang hamil, kalau orang hamil cirinya apa? Misalnya perutnya buncit, gitu ya. Mual-mual, gitu ya. Nah, itu kan ciri yang bisa dilihat. Atau misalnya pinggulnya membesar, gitu kan. Nah, itu ciri-ciri orang hamil. Nah, nanti ciri-ciri pelajar yang beretos kerja itu apa yang tampak pada dirinya? Kira-kira apa? Oh, dia datangnya tepat waktu. Oh, dianya tuh kalau bekerja bertanggung jawab. Oh, dia mampu begini-begini. Nah, itu yang nampak itulah yang kalian bikin indikatornya. Ya? Nomornya. Yang nomor yang aktif dipakai. Oke ya, terima kasih anak-anakku semua. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak doakan kalian senantiasa menjadi pelajar-pelajar yang hebat, yang bekerja keras, bertanggung jawab, yang nanti bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Amin. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.